Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Eka Sulistyorini, guru kelas 5 SDNKM 1. Di sini saya akan melakukan diseminasi materi topik pada platform Merdeka Mengajar. Salah satunya yaitu topik Merdeka Belajar. Ya, aksi nyata ini saya lakukan setelah saya mempelajari platform Merdeka Belajar di topik Merdeka Belajar. Silakan diberikan. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan bahwa kita sebagai guru harus mengupgrade ilmu kita untuk di bidang pembelajaran dengan melakukan pembelajaran secara mandiri di platform Merdeka Mengajar yang sudah bisa diunduh melalui aplikasi yang telah disediakan ya. Di sana di platform Merdeka Mengajar itu kita bisa melakukan pelatihan mandiri, bisa juga mengunggah bukti karya kita, aksi nyata kita, dan juga bisa mengetahui informasi pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Nah, pada topik Merdeka Belajar di sini ada 5 modul yang saya pelajari. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua mendidik dan mengajar. Modul ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang modul kelima terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dalam topik Merdeka Mengajar di sini, Merdeka Belajar di sini ada 5 topik yang telah saya sampaikan tadi. Bagaimana kita sebagai guru itu bisa mengenali dan memahami peserta didik atau murid kita, ya, sebagai pendidik itu kita harus apa saja. Di situ ada di topik modul pertama. Yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Dan yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Apakah nanti penyampaiannya untuk mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh itu bagaimana? Lanjut ke mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya kita ke modul yang pertama. Nah, modul yang pertama yaitu coba dikembalikan lagi Bu untuk modul pertama. Coba, oh ya, kembali lagi yang modul pertama. Mengenali dan memahami sebagai pendidik. Memahami dan mengenali sebagai pendidik di sini kita diharapkan untuk melakukan refleksi diri. Bagaimana kita bisa mengenali, ya, mengenali dan memahami peran kita sebagai pendidik, sebagai guru itu kita harus bagaimana? Apakah kita itu harus bisa menjadikan diri kita itu sebagai teman, bisa menjadikan diri kita itu sebagai momong sebagai ibu, orang tua kepada siswa atau peserta didik kita. Yang kedua yaitu modul mendidik dan mengajar. Dalam mendidik dan mengajar itu di sini ada 3 submodul, yaitu yang pertama adalah mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara utuh. Lanjut. Nah, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Nah, kita wajib mengenali dulu apa yang menjadi dasar kita mendidik siswa kita dan bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik
mendidik itu kita harus menyelami, ya, menghayati apa yang menjadi dasar kita dalam mendidik. Yang kedua yaitu apa peran saya sebagai guru. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan yaitu peran kita sebagai guru itu sebagai apa? Apakah sebagai among, apakah sebagai teman bagi murid kita dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya. Nah, apakah kita akan menjadi guru yang stagnan dengan keilmuan kita, atau kita bisa mengeksplor kemampuan dan kompetensi kita dengan selalu mengupgrade ilmu, mengupgrade belajar dengan cara belajar mandiri tentunya. Yang berikutnya yaitu modul ketiga. Dalam modul ketiga ini kita diharapkan dapat mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh itu ada yang perlu kita dalami ya anak-anak, ibu-ibu ya. Apa yang harus kita tahu dari murid? Seperti yang pertama yaitu kodrat keadaan, kodrat, yang kedua kodrat alam, dan yang ketiga adalah kodrat zaman. Kodrat keadaan maksudnya apa? Kodrat keadaan itu kita bisa mengetahui keadaannya murid itu bagaimana, dari latar belakang apa, dan kita harus menyadari itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan, dan kita harus menghormati dan menghargai kodrat dan keadaan murid tersebut. Jadi karena murid itu mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda-beda, tentunya kita memperlakukannya juga tidak dengan perlakuan yang sama, karena keistimewaan itu, keadaan itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Berikutnya yaitu kodrat alam. Kodrat alam yang dimaksud adalah kodrat alam anak itu atau murid itu sebagai anak. Mereka dalam dunianya dunia bermain, kodratnya bermain. Nah, bagaimana kita memasukkan permainan itu dalam sebuah pembelajaran agar menarik dan membuat pembelajaran lebih aktif dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman tentunya kita harus mengupgrade teknologi, pengetahuan yang ada saat ini agar sesuai dengan zaman mereka. Maksudnya apa, Bu? Zaman kita belajar dulu dengan zaman anak sekarang belajar sudah berbeda. Nah, itu kita jangan menerapkan cara pembelajaran kita yang dulu di sekolah dasar dengan yang sekarang, karena zamannya sudah berbeda. Jadi kita bisa mengupgrade-nya dengan cara mengaktualisasi diri dengan memberikan pembelajaran yang menarik sesuai zaman. Nah, dalam mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, di situ juga ada asas atau apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di situ ada trikon. Apa itu trikon? Trikon adalah continue, convergent, dan konsentris. Continue yang dimaksud yaitu berkelanjutan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan kepada murid itu tidaklah hanya di awal saja kita semangat, tetapi harus continue, berkelanjutan, istiqomah atau konsisten secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu konvergen, berpikir logis, sistematis, dan terbuka. Ada kalanya kita itu harus berpikir terbuka, bisa menerima keadaan, menerima hal-hal yang baru. Jadi hal-hal baru itu bisa kita sampaikan, bisa kita terapkan kepada siswa-siswi kita, ya. Berpikir logis dan sistematis, tentunya kita dalam melakukan sebuah pembelajaran tentunya harus melakukan berpikir logis bagaimana pembelajaran itu dapat bermanfaat dan sistematis direncanakan. Berikutnya yaitu konsentris, tetap mempertahankan jati diri bangsa dan menjadi diri sendiri. Diharapkan kita sebagai guru juga dapat mempertahankan jati diri bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara kan memberikan budi pekerti yang luhur, adab, mengutamakan adab daripada ilmu.
Ilmu juga penting, tapi lebih penting adab daripada ilmu. Ya, sambil kita memberikan ilmu, kita juga memberikan budi pekerti, adab yang baik kepada siswa-siswi kita. Jadi dalam rangka pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Jadi pembelajaran itu bisa sesuai dengan kebudayaan bangsa, kita terapkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Berikutnya, nah berikutnya yaitu modul yang keempat. Modul keempat ini topiknya tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Tadi sudah saya sampaikan di modul yang ketiga, yaitu mendidik dalam budi pekerti, salah satu pembentukan adab dan tingkah laku. Dalam menumbuhkan budi pekerti, kita dapat membentuk budi pekerti atau watak murid itu tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Jadi dalam mendidik putra-putri kita, murid-murid kita, tidak hanya kita saja yang ada di sekolah. Kita perlu adanya kerjasama dari wali murid dan juga masyarakat. Dan ini harus diasah secara berkelanjutan setiap hari. Jadi kita lanjutkan secara kontinu, konsisten, dan istiqomah. Yang ketiga berikutnya yaitu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa terdapat teori konvergensi, yaitu pengaruh pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yaitu apa itu konvergensi? Konvergensi itu adalah perpaduan antara dua teori. Kalau kita dulu menganggap siswa atau murid adalah sebagai kertas putih, kertas kosong yang bisa kita coret-coret seenak kita, diberikan dengan pendidikan dan lain sebagainya. Itu teori tabula rasa, yaitu beranggapan bahwa kodrat anak sebagai kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik dengan wawasan dan pengetahuan. Dan ada teori negatif, yaitu beranggapan bahwa kodrat anak sebagai kertas yang telah diisi penuh dengan tulisan. Nah, dari dua teori ini dilebur menjadi satu, yaitu menjadi teori konvergensi. Konvergensi ini adalah teori yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kenapa kita harus melakukan teori konvergensi ini? Karena apa? Ternyata anak-anak itu sebenarnya bukan kertas kosong yang seenaknya kita bisa mencoret-coret, bisa menggambar dengan kertas kosong, itu tidak. Sebenarnya mereka itu sudah terisi kertasnya itu dengan penuh tulisan, penuh coretan, penuh gambaran. Nah, tapi masih samar, masih belum jelas. Jadi peran kita sebagai guru yaitu mempertebal tulisan atau coretan atau gambaran tersebut menjadi lebih jelas. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia atau anak itu mempunyai kodrat alam. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai watak. Watak itu tidak bisa dirubah oleh orang lain. Apa itu watak? Lanjut. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Sebagai pendidik, tugas kita mempertebal tulisan yang samar tersebut menjadi lebih jelas dengan memberikan didikan yang baik, dengan memberikan contoh atau tauladan yang baik kepada siswa-siswi kita, sehingga mereka kertas yang samar tersebut menjadi lebih jelas dan menyamarkan watak-watak negatif pada siswa-siswi kita, sehingga watak negatif itu bisa tertutupi dengan yang positif. Nah, tugas pendidikan adalah membantu manusia menebalkan dan memperjelas arti maksud tulisan samar yang ada di kertas dengan tuntunan terbaik versi kita sebagai guru, ya. Karena setiap guru itu mempunyai metode
masuk ke teori konvergensi. Teori konvergensi adalah pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dan dalam membagi budi pekerti menjadi dua budi pekerti. Jadi ada bagian biologis dan bagian intelligible. Biologis itu termasuk dalam watak. Jadi rasa takut, rasa malu, rasa iri, rasa egois, rasa berani, segala perasaan di jiwa manusia itu bagian dari biologis yang tidak dapat berubah. Dan yang kedua yaitu bagian intelligible. Kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan pengetahuan itu dapat dirubah dengan pendidikan karena pengaruh keadaan dan lingkungan. Dan ini tidak serta-merta hanya tugas dari guru saja, tetapi tugas orang tua dan juga lingkungan berpengaruh sangat besar dalam membangun bagian intelligible ini. Nah, tugas pendidikan menyamarkan watak biologis yang tidak baik dengan meningkatkan intelligible atau kecakapan dan kemampuan pikiran yang terbaik. Itu yang saya pelajari di modul 4. Lanjut. Nah, kita ke modul yang terakhir, Bapak Ibu. Modul yang kelima. Modul yang kelima ini kaitannya dengan pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, seperti slogannya Merdeka Belajar ya, salam bahagia dan apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Salamnya kalau kita melihat di PMM biasanya salam bahagia dan apa? Selamat dan bahagia. Seperti itu ya slogannya, selamat dan bahagia. Nah, sebenarnya ini termasuk tujuannya, yaitu menghantarkan anak itu selamat dan bahagia. Nah, di pendidikan ya, kita sebagai seorang guru, seorang agen pembelajar, di sini tugas kita menghantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Selamat untuk apa dan bahagia untuk apa? Selamat menyelamatkan mereka, menjadikan anak yang berbudi pekerti yang baik, dan juga kebahagiaan sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi bermain sambil belajar, tetap kognitif kita ajari, juga kodrat alam mereka tetap dilaksanakan. Tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahamannya yang bermakna dan relevan dengan kehidupan. Jadi kalau kita mengajar itu biasanya kan hanya materi saja, tapi dalam Merdeka Belajar tidak, Bapak Ibu. Kita menanamkan budi pekerti juga, menanamkan pemahaman. Jadi mereka itu melakukan pembelajaran yang lebih bersifat ke project seperti itu. Jadi menemukan sendiri makna dari pembelajaran yang mereka lakukan. Dalam menghantarkan murid untuk selamat dan bahagia, di situ ada yang disebut dengan sistem AMONG. Nah, sebelum kita ke sistem AMONG, sebaiknya kita pelajari dulu 3 sistem. Ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang ada 3 ya. Ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Apa yang dimaksud dengan ing ngarsa sung tulodo? Di depan memberikan contoh. Guru menjadikan teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Jadi apa yang kita lakukan, tingkah laku kita itu sebagai contoh bagi murid-murid kita. Yang kedua yaitu madya mangun karso, di tengah membangun kehendak. Sebagai guru kita membangkitkan semangat bersuakarsa,
Jadi sebagai guru kita tidak hanya sebagai narasumber saja, tetapi sebagai fasilitator bagi anak didik kita. Dengan cara melakukan dialog, kita bisa mengelompokkan mereka menjadi sebuah kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyampaikan gagasan pendapatnya di depan kelas. Nah, yang ketiga yaitu tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru tidak hanya sekadar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran, memberikan rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat, mengeluarkan apa yang menjadi pikirannya, pendapatnya, perasaannya, apa yang diinginkannya. Kita harus tahu. Jadi kita sebagai guru juga harus memahami, menghargai, dan pendapat mereka. Lanjutnya. Nah, sistem AMONG itu didasarkan oleh dua hal, yaitu kodrat alam dan kemerdekaan. Sebagai syarat memajukan pendidikan sesuai dengan potensi murid, kita harus tahu kodrat alam mereka, dan juga kemerdekaan untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Nah, dalam bahasa Jawa kita ada ada ungkapan ya, ungkapan dalam bahasa Jawa ada momong, among, dan ngemong. Ya, sama-sama mong semua, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Momong artinya merawat dengan penuh ketulusan dan penuh kasih sayang, serta mentransformasikan kebiasaan baik disertai doa dan harapan. Jadi kita dengan doa dan harapan memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita, merawat dengan penuh kasih sayang. Itu peran kita sebagai guru. Yang salah satunya yaitu momong. Yang kedua yaitu among. Apa itu among? Memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Jadi setelah kita memberikan ketulusan, kasih sayang, dan juga doa dan harapan, juga kita memberikan among. Jadi memberikan contoh yang baik tanpa harus mengambil hak murid. Berikutnya yaitu ngemong, proses untuk mengamati, merawat, dan menjaga agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab, disiplin berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh sesuai dengan kodratnya. Itu ya perbedaan dari momong, among, dan ngemong. Intinya ya, dalam modul 5 ini murid harus dituntun untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya, dengan kasih sayang, dengan tulus, mendampingi, merawat, menjaga, serta ada doa dan harapan untuk murid tersebut. Jadi kalau misalnya kita melihat siswa kita sudah kita ajar, sudah kita didik dengan baik, tetapi belum sesuai dengan harapan kita, ya kita berdoa dan kita berharap semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan hidayah agar mata batinnya segera tersadarkan, dan libatkan murid dalam pembelajaran, dengarkan murid, hargai murid dalam memfasilitasi kebutuhan dan potensi dan kompetensinya. Jadi kita berhak tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, agar kita tahu bagaimana memberikan pembelajaran yang tepat kepada murid tersebut. Lanjutnya. Nah, dalam modul kelima itu ada dua komponen berikutnya, yaitu Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadikan kompetensi yang perlu dimiliki oleh murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid mereka dalam belajar menggali pengetahuannya dan dengan bimbingan guru. Seperti yang sudah kita sampaikan
kita bisa melakukan media pembelajaran yang secara sekarang sudah dikuasai oleh Bapak Ibu semuanya, bisa menggunakan aplikasi Quizzes dan lain sebagainya sesuai dengan kompetensi abad 21. Peran guru itu sebagai fasilitator dengan baik bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal, salah satunya dengan menggunakan pendekatan saintifik. Apa itu pendekatan saintifik? Nah, pendekatan saintifik berikutnya, Bu. Pendekatan saintifik ini ada 5 tahapan, ya. Pendekatan saintifik yang pertama yaitu mengamati. Kita mengamati dulu bagaimana siswa kita, lalu kita bisa melakukan yang kedua yaitu menanya apa yang mereka rasakan. Terus bisa kita menanya dengan memberikan pertanyaan pemantik agar kita tahu kemampuan dasar murid kita itu sampai mana. Lalu mencoba dengan pembelajaran yang baru, mengajak mereka melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Berikutnya yaitu menalar. Menalar itu kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menalar bagaimana dengan pembelajaran secara kontekstual. Jadi menalar dengan kehidupannya sehari-hari, apakah konvert atau sinkron dengan kehidupannya dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Mereka setelah berdiskusi bisa mengkomunikasikan kepada kelompok yang lain, menyampaikan hasil gagasannya kepada orang lain. Jadi mereka terbiasa untuk tampil di depan sehingga terciptalah rasa percaya diri pada murid. Berikutnya. Nah, dalam Merdeka Belajar Abad 21 itu ada beberapa tuntutan pembelajaran di abad 21. Tuntutan kita sebagai guru yaitu sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak mengenal usia, kita selalu konsisten, terus-menerus berkesinambungan untuk selalu belajar, mengupgrade diri, mengupgrade kemampuan dan kompetensi yang kita kuasai, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Nah, tugas pendidik yaitu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan pesan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Kemampuan apa yang harus dimiliki? Kemampuan yang harus dimiliki oleh murid yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah itu kita berikan pemantik, kita berikan pertanyaan agar mereka itu bisa bernalar bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu kemampuan kognitif yang kompleks. Kognitif ini berkaitan dengan materi, dengan pembelajaran yang sesuai dengan abad 21. Berikutnya yaitu kemampuan sosial emosional. Ini juga harus dimiliki oleh murid. Kita harus tahu, ya, murid itu bisa empati dengan sekitarnya, bagaimana perasaannya. Sosial emosional itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, dia dengan temannya dan lain sebagainya. Jadi kita tingkatkan kemampuan mereka agar menjadi lebih baik. Berikutnya. Nah, kompetensi penting yang harus dimiliki di abad 21 oleh murid yaitu kompetensi literasi. Seperti yang sudah digaungkan oleh Dinas Pendidikan beberapa tahun terakhir ini, ya. Itu ada kompetensi literasi. Literasi itu berkaitan dengan apa saja? Kompetensi bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Finansial ini juga pengaruh sangat penting. Karena apa? Karena pembelajaran tanpa adanya finansial juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kompetensi murid menjadi mandiri. Kita berharap murid itu bisa mandiri dalam mengenali dirinya sendiri, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahuinya,
sedikit dan bisa kita praktekkan kepada dalam pembelajaran di kelas. Kompetensi di atas berkaitan dengan growth mindset. Nah, growth mindset ini sudah disampaikan oleh KKG gugus 07 ya, yaitu pola pikir pembelajar. Murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Jadi kita memberikan mindset bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu harus dilaksanakan secara kontinu. Selanjutnya, Merdeka Belajar di abad 21. Salah satu contoh pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran berbasis proyek. Ini dalam kurikulum Merdeka kita ada proyek atau proyek. Nah, guru mengajak murid untuk mengamati permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya. Kita lihat di sekolah kita itu masalahnya tentang apa. Nah, dari masalah itu bisa kita tarik, kita bisa menjadikan bahan untuk proyek kita dengan murid kita. Yang kedua, guru bersama murid merancang proyek yang akan dilakukan. Kita rancang. Nah, dalam merancang itu kita harus melibatkan murid. Tidak hanya guru saja yang merancang, tapi kita libatkan murid. Kelas kita itu seperti ini atau sekolah kita itu seperti ini. Bagaimana cara kita untuk kita buat proyek apa ya agar sekolah kita itu lebih baik. Nah, jadi kita libatkan murid kita. Tidak hanya rancangan itu dari guru, tetapi kita harus melibatkan murid kita dalam merancang pembelajaran berbasis proyek ini. Yang ketiga, murid mencari data dan informasi dengan bimbingan guru sampai guru dapat menyimpulkan dan menyampaikan hasilnya melalui media yang sesuai. Jadi hasil dari mereka melakukan proyek itu bisa dilakukan atau dikumpulkan dalam media yang sesuai, bisa berupa video atau mungkin berupa artikel atau mungkin berupa puisi atau mungkin berupa cerita dan lain sebagainya. Banyak sekali sesuai dengan potensinya muridnya maunya yang seperti apa. Jadi kita tidak bisa menjudge atau menyimpulkan kamu harus membuat ini atau kamu harus membuat itu, tidak. Murid yang menentukan sendiri hasil proyeknya itu mau dikemas seperti apa. Dan guru diharapkan dapat memantik murid untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi dengan memberikan pertanyaan terbuka dalam proses pembelajaran. Dengan memberikan soal pemantik tadi, ya, agar murid dapat mengeksplorasi sumber-sumber wawasan pengetahuan, berdiskusi, berdialog sehingga memiliki kompetensi abad 21. Jadi sumber tidak hanya dari guru, murid bisa mengeksplorasi wawasan atau pengetahuan lain, bisa mencari di internet, bisa mencari di lingkungan sekitarnya, atau mungkin bertanya dengan orang tua dan lain sebagainya. Jadi sumber belajar hanya dari guru saja. Berikutnya, dalam modul 5, poin submodul kedua yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Maksudnya, guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan pikir atau kognitifnya saja, tetapi melainkan juga tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Jadi dengan kita memberikan pendidikan yang baik, budi pekerti yang baik, otomatis mereka nanti akan menjadi generasi penerus bangsa yang baik, yang dapat mewarisi budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Dalam membuat penilaian atau pengukuran dimaksudkan untuk mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran sudut pandang murid. Budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak dan murid terkoyak. Maksudnya apa? Dalam belajar dalam kurikulum Merdeka, di sini kita tidak diperbolehkan menjudge murid. Itu tidak bisa. Murid itu bodoh, itu tidak boleh. Dengan memberikan nilai-nilai itu tidak boleh. Kenapa? Karena dapat mengkoyak hati mereka. Bagaimana anak yang belum bisa? Bagaimana yang dia peringkatnya bawah? Dia akan merasa minder, merasa tidak mempunyai motivasi. Dan di
dia itu mempunyai peringkat yang bawah, dia mempunyai nilai yang jelek. Nah, bagaimana dengan cara penilaiannya? Kita bisa menggunakan penilaian yang lain yang bisa memberikan apresiasi, motivasi kepada murid kita agar selalu semangat belajar. Itu dalam Merdeka Belajar tidak diperkenankan dalam pemberian nilai berupa angka dan juga peringkat. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada murid mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama, gotong royong, membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar, dan karakter berani bertanya, berpendapat wajib ditanamkan ke murid kita. Jadi kalau misalnya ada murid mungkin ada yang tidak terbiasa bicara di depan, tidak biasa berbicara, mereka akan malu-malu, akan minder. Aku gak bisa Bu, aku gak bisa. Nah, tugas kita sebagai guru apa? Memotivasi mereka, mengajak mereka untuk menyampaikan apa perasaannya, pendapatnya, gagasannya, agar apa? Agar mereka terbiasa mengungkapkan pendapat, agar mereka biasa berpikir kritis. Jadi mereka aktif berpikir dalam pembelajaran, tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan narasumber atau mendengarkan yang disampaikan oleh gurunya. Berikutnya, membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong, kerjasama itu penting dan bermanfaat, serta secara tidak langsung dapat menanamkan, melestarikan dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Indonesia, kita tinggal di Indonesia itu berasaskan gotong royong, kerjasama, dan itu kita tanamkan kepada siswa-siswi kita, murid-murid kita, ya. Dengan cara apa? Dengan melakukan pembelajaran secara berkelompok, membiasakan mereka berdiskusi, berpendapat, dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan gagasan dan pendapatnya tersebut. Silakan. Nah, dalam menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid, tidak hanya dilakukan peranannya oleh lingkungan sekolah, tetapi juga pengaruh besar terhadap lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru saja, tetapi perlu kerjasama, kolaborasi dengan orang tua, sekolah, masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Jadi walaupun kita itu sebagai guru sudah melakukan yang terbaik bagi murid-murid kita, tetapi kita juga harus bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Dengan cara apa? Kita sharing dengan adanya apa ya, Rani? Apa tuh? Parenting. Nah, parenting ini sebenarnya penting sekali dan sebaiknya dilakukan minimal dalam satu semester itu 1 kali atau 2 kali, agar kita tahu bagaimana murid itu di rumah, di lingkungannya, bagaimana. Dari hasil konfirmasi dari wali murid tersebut, kita bisa memberikan pembelajaran yang tepat di sekolah dan juga di rumah secara kontinu dengan melibatkan wali murid atau orang tua. Nah, Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa menghidupkan, menambahkan, dan menggembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan diri, pendidikan individu. Karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang akan dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Itu harapan dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan aksi nyata saya mempelajari topik pada platform Merdeka Mengajar di
di grup WA. Jangan lupa diberi namanya lengkap beserta gelar. Okay? Terima kasih. Disampaikan. Apakah ada pertanyaan untuk penyampaian saya tadi? Adakah yang belum dimengerti atau kurang jelas? Silakan ditanyakan. Sudah? Sudah jelas ya? Oke, Bapak Ibu bisa menyampaikan kritik dan sarannya di kolom umpan balik yang sudah saya sediakan. Di situ ada pendapat, silakan bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang disimulasi aksi nyata Merdeka Belajar yang saya laksanakan hari ini. Sudah diisi Bapak Ibu? Demikian yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.